Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Ruli Komputer. Sekarang saya membahas masalah laptop second, teman-teman. Jadi, kenapa laptop second ini sangat menarik topiknya? Jadi, posisi second itu sebuah pilihan ya, laptop second ini sebuah pilihan. Manakala budget kita minim, tapi kebutuhan kita banyak. Nah, untuk di kebutuhan laptopnya, solusinya bagaimana? Yaitu laptop second. Cuman muncul kekhawatiran lah di kita calon konsumen nih, anggaplah sebagai calon konsumen itu takut barangnya nggak sesuai karena kita ketidakpahaman tentang spek, tentang kondisi, cara ngeceknya bagaimana, takut ketipu dan lain-lain. Nah, seperti itu. Maka dari itu, mungkin salah satu solusinya adalah mengenal nih teman-teman, gimana sih laptop second itu. Nah, kalau misalnya kita mau membeli laptop second, nah, apa sih yang harus kita lakukan, kita perbuat, apa yang langkah-langkah yang kita tempuh supaya satu, hasilnya memuaskan, kedua, barangnya mungkin bisa awet atau bisa maksimal, dan banyak yang lainnya. Yang jelas kalau posisinya laptop second itu dengan berbagai kondisi, katakanlah dari kondisi grade itu ada grade A, grade B, grade C kan, ada yang minus, no minus kan, ada lagi bahasa istilahnya BNIB, brand new in box. Nah, itu apa? Jadi barang baru masih dalam dus, hanya dia karena posisinya barang ini mungkin si konsumen pernah membeli laptop itu dengan kondisi baru dan belum sempat dibongkar, terus nggak cocok dijual lagi, ada seperti itu. Nah, itu kondisi yang langka, emang istimewa. Ada juga BNOB, brand new open box. Nah, dengan kondisi barang yang sudah istilahnya sudah dibuka dusnya, tapi barang tersebut ini masih sangat-sangat bagus atau kondisinya memang mendekati barang baru, hanya istilahnya baru dibuka dus saja. Nah, tapi itu pun barangnya nggak selalu ada. Kalau yang ada kadang-kadang itu adanya yang grade A atau grade B. Bisa disebut barang itu posisi barangnya ada lecet-lecet. Nah, tapi kalau untuk pemakaian biasanya kalau barang second itu rata-rata diutamakan fungsionalnya atau performanya. Jadi fungsinya itu 100%. Nah, cuman di beberapa konsumen itu ada yang posisinya memang tingkat perfectnya tinggi lah, katakan harus mulus, performa wajib 100% ada. Nah, cuman untuk istilahnya mencari barang seperti itu kan gimana kan, jadi ada step-stepnya lah untuk jadi pacuan atau jadi patokan barang laptop second ini layak kita beli atau kita cari yang lebih bagus lagi. Nah, mungkin ini ada contoh teman-teman ya di laptop second yang kategorinya ini, kalau berdasarkan pengalaman saya berjualan ini kategori grade A atau kategori mulus, dan yang banyak rata-rata ini dari seri-seri build up ya teman-teman. Kalau untuk second kayak misalkan ThinkPad, ada Dell Latitude. Nah, ini contohnya teman-teman. Di sini tuh saya kebetulan ada masuk Lenovo ThinkPad seperti ini. Jadi ini menurut saya kategorinya kategori grade A. Jadi barang mulus teman-teman. Ini salah satunya, kita bisa dilihat dulu dari covernya. Ini covernya, ini mulusnya. Nah, karena karakter skin dari laptop ThinkPad ini nempel fingernya, jadi yang kelihatan di kamera ini bukan lecet ya teman-teman, tapi ada bekas minyak lah, bisa bekas tangan kita megang. Nah, kalau lihat secara langsung ini barangnya mulus. Nah, covernya juga
istilahnya kanan kiri itu nggak ada dent, nggak ada bekas benturan. Nah ini teman-teman modelnya kayak gini. Ini kategorinya grade A. Terus dalamnya juga bisa dilihat teman-temannya. Jadi kalau unit yang masuk ini nanti ada beberapa kategori teman-teman. Kategori pengecekan untuk menyimpulkan barang ini layak kita beli dan layak untuk dijual kembali. Supaya apa? Nanti setelah sampai ke tangan konsumen, barang ini benar-benar sudah siap pakai dan belum ada riwayat servis teman-teman. Jadi lanjut yang tadi, ini untuk kategori grade A teman-teman. Jadi kalau kategori grade A itu satu dari performanya harus 100%. Meliputi apa aja? Jadi LCD-nya wajib loosening ya. Kalau bahasa kita itu mulus bening normal. Terus keyboardnya berfungsi dengan baik. Baterainya awet, normal. Terus mouse jalan lancar, kamera jalan. Terus ada lagi baterai ya yang wajib, suara juga harus wajib normal semua, nggak sember sebelah atau nggak kecil kan, normal apa pas bawaan dari barunya seperti apa seperti apa ya, ibaratnya barunya segitu, nah secondnya juga kondisinya segitu sesuai dengan fungsi dari yang waktu baru. Nah itu salah satunya. Jadi pertama itu kita lihat teman-teman ya, ini tipsnya barangkali untuk menyimpulkan laptop second. Pertama kita utamakan kalau untuk pemakai sendiri ya, atau misalnya untuk pemakaian pribadi, itu pertama kita utamakan pilih grade A. Meskipun tetap teman-teman ada pilihan atau antara grade A atau grade B. Yang jelas kalau grade B lebih murah, speknya bagus, harga lebih murah daripada grade A. Nah, cuman mungkin dari fisiknya. Nah, pertama ini kita anggaplah utamakan ini grade A teman-teman ya. Kalau grade A itu kita lihat fisiknya mulus, nggak ada lecet, nggak ada dent. Nah, fisik mulus teman-teman seperti ini teman-teman ya. Nah, ini barangnya, ini kita ambil sampelnya dari Lenovo ThinkPad X280. Ini posisi barangnya mulus dan sudah lolos QC. Nah teman-teman, poin di sini tuh yang utama masuknya lolos QC teman-teman. Nah, ini jadi barangnya. Yang pertama fisik mulus, terus yang poin kedua fungsionalnya teman-teman. Jadi fungsionalnya harus 100%. Apa itu fungsionalnya? Jadi laptop ini berfungsi sebagaimana mestinya ketika kita diajak kerja atau dibutuhkan untuk keperluan kerja kita. Nah, meliputi apa aja teman-teman? Jadi yang pertama itu baterai teman-teman ya. Baterai ini wajib karena kadang-kadang kita kan di luar atau misalkan jauh dari sumber charger ya, sumber listrik. Nah itu baterai wajib. Wajib 100%. Di situ ada pengecekan namanya wear level atau mungkin level pemakaian baterai. Kalau misalkan baterai sudah kita simpulkan bagus, nah kita lanjut teman-teman kemana? Ke ini teman-teman ya, ke keyboard. Keyboard di sini wajib hukumnya normal semua. Nah, memang sih di beberapa itu kan kalau misalnya kita pengetikan itu yang sering kita pakai itu kan antara abjad dan huruf. Kalau simbol-simbol mungkin kadang-kadang, tapi kalau misalkan di keyboard ini satu huruf pun nggak jadi, yaitu sama saja nggak berfungsi. Makanya keyboard ini harus normal semua. Ngeceknya gimana? Teman-teman bisa dicek di Google, pencarian keyboard test. Gampang teman-teman, mudah di situ. Cek di keyboard test, kita cek semua teman-temannya. Keyboardnya normal atau enggak. Kalau misalkan kita nggak ada koneksi internet, nih pengecekannya gimana? Teman-teman bisa buka Notepad saja. Kita klik semua di sini,
pastikan keyboardnya berfungsi dengan baik semua. Nah, terus selain dari keyboard juga ini layar teman-teman. Biasanya kalau laptop second itu kadang-kadang kalau misalkan kita, pengalaman saya ketika ada orang jual nih, terus dia posisinya barang-barang pribadi, nah riwayatnya nih lama nih disimpan, misalkan gak dipakai-pakai, dijual saja daripada barangnya nggak terpakai, saya jual saja. Karena dia lama nyimpen, biasanya di layar ada teman-teman di sini. Jadi layarnya itu ada white spot, ada putih-putih, bisa itu white spot di tengah, di bagian tengah teman-teman, bukan di pinggir. Ada juga di pinggir, tapi yang model border ada. Jadi model yang putih di pinggir sini teman-teman, di sini pinggir warna putih, itu layarnya sudah ada masalah atau kena border, kalau di bahasa di kami border, atau kena white spot. Terus selain layar juga teman-teman itu cek lagi kamera. Kalau dulu kamera itu bisa dibilang jarang terpakai, cuman kalau sekarang kayak hukumnya wajib teman-teman, semenjak ada pandemi COVID sampai sekarang. Nah, kita sudah biasa pakai Zoom meeting contohnya buat keperluan webcam. Nah, itu teman-teman harus wajib cek kameranya. Gimana caranya ceknya teman-teman? Kan bisa di sini, bisa dilihat ya, masuk start. Nah, di sini ada tombol, tulis saja di sini kamera kalau di Windows 10 atau Windows 11. Nah, situ ada di sini teman-temannya. Nah, ini tinggal klik kamera. Oke, nah kalau fungsi kamera ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya apa teman-teman? Nah, kita cek mikrofonnya. Nah, di sini ada menu video. Kita ambil video, kita rekam. Mikrofonnya berfungsi atau tidak. Ketika berfungsi kita rekam, ngobrol streaming, nanti keluar suara di sininya. Ini untuk perekaman. Untuk fungsi mikrofonnya berarti normal. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah posisinya kita pengecekan keyboard sudah, layar sudah, kamera sudah, tadi juga baterai sudah, pengecekannya baterai itu lewat mungkin sedikit rada berbeda ya. Jadi kalau untuk baterai itu lewat baterai tes atau HW monitor, di situ ada menu baterai. Nah, kita lihat wear levelnya berapa atau baterai health-nya berapa. Di beberapa aplikasi beda bahasanya, tapi intinya sih indikatornya sama untuk melihat visi kondisi baterai tersebut teman-temannya. Nah, itu bisa mungkin untuk di lain sesi ada pengecekan nih khusus baterai bagaimana, dan ini hanya gambaran globalnya saja ya, kasarnya saja lah gambarannya. Nah, terus apalagi teman-teman itu sound teman-teman. Nah, di sini speaker juga wajib karena di beberapa laptop itu memang ada memang bawaannya kecil suaranya, ada yang memang suaranya lumayan ngebas atau lumayan besar. Nah, kita harus tahu teman-teman sebagai patokan bahwa si laptop ini audionya normal. Katakan nih tipe X280 nih audionya standar. Nah, ketika kita nyala, oh ya memang standar, berarti itu kita bisa simpulkan bahwa si audionya normal. Nah, intinya kalau untuk audio teman-teman bisa buka di YouTube, kita setel musik. Nah, di musik itu ada semberga, kita volumenya di maksimalin. Nah, volumenya maksimalin, ada pecah enggak, ada sember enggak. Nah, kalau enggak teman-teman bisa lihat di control panel. Nah, terus hardware and sound. Nah, kita klik sound, klik kanan tes. Nah, nanti ada kanan kiri, suara kanan kiri, sound kanan artinya sound kiri. Nah, ada sember enggak di sini teman-teman. Makanya jadi setiap laptop yang masuk ke kita, ke ruli komputer nih, kita ada pengecekan atau ada quality control bahwa memang secara fungsi 100%, secara fisik
Oke, jadi setiap barang yang masuk di kita itu kita ada pengecekan seperti teman-temannya. Jadi kalau sudah kita masuk stok, udah QC, ini ada kertas kuning, ini ada catatan. Di sini catatannya tuh sudah ada pengecekan keyboardnya normal, checklist, baterainya teman-temannya, nah, layarnya, kameranya, checklist semua. Artinya barang yang sudah masuk di sini, yang sudah dicek ini artinya sudah dites dan sudah dipastikan normal, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu untuk menyimpulkan bahwa laptop yang mau kita beli, laptop second yang kita beli ini masih layak pakai atau tidak. Nah, selain itu juga ada sih salah satu poinnya teman-teman bisa untuk cari patokan juga nih untuk milih laptop di generasinya. Kalau misalkan posisinya nih ada laptop, mas ini laptop Core i5 murah misalkan 1 juta, nah, jangan patokan di Core i5 nya teman-teman, dilihat dulu itu Core i5 nya generasi berapa. Nah, tapi mungkin itu untuk sesi berikutnya mungkin kita bahas generasi. Nah, ini mungkin untuk gambaran pengecekan saja nih teman-teman. Karena apa? Balik lagi ke awal, yang namanya laptop second itu jadi solusi untuk saat ini dengan harga laptop yang sekarang lumayan tinggi, teknologinya canggih, harganya juga lebih canggih lagi, lebih tinggi. Nah, sehingga budget kita minim kan teman-teman, solusinya ya laptop second ini. Karena apa? Yang namanya laptop itu penurunannya dari baru ke second itu cukup drastis. Anggaplah misalkan laptop baru nih, katakan 2,5 juta lah, itu yang standar ya. Nah, itu kalau dijual paling laku-laku 1 juta. Itu hanya hitungan hari, katakan 1 minggu 2 minggu, itu hampir separuhnya bisa kena teman-teman. Kita bisa turun 50% itu dari harga baru, apalagi yang sudah dipakai lama. Nah, gimana kalau posisinya laptop mahal, katakan laptop itu harganya 20 juta atau 30 juta, laptop sultan lah, itu kan bahasa zaman sekarang ya. Ketika dijual, waduh ruginya nggak kira-kira teman-teman. Itu kan katakanlah dari harga 18 juta. Kemarin ada beberapa tuh laptop yang masuk di sini baru umur 1 minggu teman-teman, yang kategorinya like new ya. Itu posisi barang baru seminggu, baru 2 minggu dijual lagi. Harga awal itu, ini baru ya, bahasnya baru. Harga awal itu 18 juta. Nah, itu harga beli barunya. Ketika dijual lagi, padahal hitungannya masih hitungan bulan teman-teman, itu bisa jatuh turun sampai penurunannya itu kurang lebih di angka 8 juta kemarin. Beli 18 cuma laku 10 juta. Nah, itu kan kerasa sekali teman-teman. Beda halnya dengan second. Istilahnya second tuh anggaplah kita udah beli second, itu harganya jauh-jauh lebih murah dibanding harga barunya. Makanya bisa untuk menutup kerugian juga, terus bisa juga ini solusi budget minim tapi pengen punya spek yang mumpuni, atau kebutuhan kita di kerjaan itu menuntut spek yang tinggi tapi budget kita minim. Nah, itu jadi solusi. Oke teman-teman, seperti itu untuk seputar laptop second. Nah, mangga, semoga video ini bermanfaat. Mangga kalau misalkan ada yang ada yang kurang-kurang dan lain-lain, masuk ke kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.